Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, moga-moga semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan pertama, Ustadz, sekarang lagi viral haji metaverse. Haji metaverse yang di launching oleh Syekh Abdurrahman As-Sudais, Imam Besar Masjidil Haram, berarti resmi oleh pemerintah Saudi bahwa dengan menggunakan sejenis kacamata khusus ya, maka bisa melakukan apa yang dilakukan oleh orang yang di Mekah seperti di Mekah. Ini kecanggihan teknologi ya. Jadi penyelam memakai kacamata itu bisa melihat Ka'bah, bisa melihat Hajar Aswad, bisa melihat segalanya, dan bisa melakukan seperti haji, dan seakan-akan penjenengan ada di sana. Tapi sebenarnya di sini pakai kacamata itu, entah namanya apa, yang jelas istilahnya metaverse ya. Jadi ini haji metaverse, haji dengan melalui dunia maya. Pertanyaannya, apakah boleh haji seperti itu? Itu jelas ya, pertanyaan nambong, atau pasti semuanya sudah tahu. Siapapun orang awam pasti tahu bahwa apakah haji boleh dengan menggunakan kacamata langsung, kemudian tawaf, lalu sa'i, melontar jumroh dan sebagainya, persis seperti di sana. Bahkan Hajar Aswadnya di depan mata, mudah sekali mencium Hajar Aswad. Tapi itu kacamata atau semacam kacamata. Pasti semua ulama sepakat, bahkan ulama Turki juga sudah berpendapat tidak sah. Haji harus menyentuh tanah Arab, tanah Mekah. Harus, ya bukan menyentuh tanahnya, harus berada di sana. Sunnahnya memang demikian. Nabi dari Madinah juga datang ke Mekah, datang ke Arafah untuk wukuf, datang ke Mina untuk mabit, Muzdalifah untuk mabit, kemudian di Jamarat untuk lontar jumroh, Masa untuk sa'i, Mataf untuk tawaf. Harus real, tidak boleh di selain tempat itu. Umroh pun sama. Kalau sekedar hiburan untuk menghilangi rasa kangen, ya boleh. Saya yakin Saudi melonceng itu adalah untuk mengerem supaya orang yang kangen-kangen tidak semuanya segera ke sana, karena bagaimanapun kondisi belum memungkinkan. Begitu. Jadi itu untuk hiburan aja. Bagi yang sudah pernah ke sana tentu akan bisa ada nostalgia. Bagi yang belum, ya ada pengalaman baru. Tapi yang jelas itu sekedar wawasan IT atau kemajuan teknologi untuk memprogram supaya orang tidak semuanya pergi ke sana. Inilah hebatnya doa Nabi Ibrahim alaihissalam dulu sekali, ribuan tahun yang lalu, pernah berdoa mohon orang-orang cenderung pergi ke sini. Tanah padang pasir saat itu masih sepi mampring, gong lewang-lewong. Berdoa begitu, sekarang sudah rebutan. Di dunia ini tempat wisata dalam tanda kutip ya, paling mudah, tidak usah promosi, malah dilarang-larang, itu ya Mekah Madinah itu. Kalau lain-lainnya kan promosi, dipromosikan pun belum tentu laku. Kalau Mekah Madinah tidak usah promosi, malah dicegat-cegat, agak dilarang-larang, itu pun masih berebutan.
Jadi pemerintah Saudi itu mau ndak duwe apa-apa, cukup haji dan umrah itu sudah cukup itu untuk menghidupi rakyatnya. Jadi sekali lagi soal metaverse, haji metaverse ini boleh sebagai nostalgia, sebagai hiburan, tapi tidak boleh digunakan sarana untuk memenuhi rukun Islam atau untuk umroh. Tidak sah, untuk haji juga tidak sah. Ya begitu ya, saya yakin semuanya bisa maklum. Kemarin juga ada yang mengumumkan akan ada umroh virtual ya. Umroh virtual itu ya umroh melalui seperti daring itu ngarang tok itu. Jadi itu kalau ada yang seperti itu diketawakan aja ya, nggak usah digugu. Kalau mau umroh ya umroh beneran, kalau belum ya sudahlah, sholat isyraq yaitu berjamaah subuh, selesai jamaah subuh nunggu di sini terbit matahari 10 menit setelah terbit sholat 2 rakaat. Hadis sahih, pahalanya sama dengan haji dan umroh, la yang khusus syai'an, tidak berkurang sedikit pun, sama pahalanya. Kalau hukumnya memang berbeda tapi pahalanya sama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda bahwa sholat isyraq ini sebagai dalam tanda kutip gantinya orang-orang yang tidak bisa ke sana. Bahkan penjenengan bisa berkali-kali haji, berkali-kali umroh dari segi pahalanya. Asal jamaah subuh, tidak boleh jujuk koma langsung teko kene sholat isyraq, tidak bisa. Syaratnya harus jamaah subuh, kemudian menunggu terbit matahari tetap di masjid, boleh keluar sebentar kalaupun misalnya ada hajat atau kencing atau apa, sebentar aja, kemudian masuk lagi, kemudian baru 10 menit, ingat 10 menit, jangan kurang dari itu. Nanti kalau kurang dari itu kena waktu tahrim. Minimal 10 menit ya, kira-kira antara 10 sampai 15 menit dalam rentang 5 menit inilah untuk sholat isyraq, yaitu sesudah terbit matahari. Itu real, itu jujur, itu benar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.